Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Oh iya, Kia masih izin ya ke Padang ya? Oke. Coba dilihat dulu di sekitar kalian kalau misalnya ada sampah. Ada sampah piket ya pagi tadi? Piket. Ada sampah, kalau sampah kira-kira yang mengganggu di bawah mejanya boleh dibuang ya, supaya tidak mengganggu proses kita belajar. Ada? Ada? Boleh Tio dibuang dulu kalau misalnya ada sampahnya, silakan. Oke, yang lain sudah bersih mejanya ya? Tidak ada sampah? Oke, silakan cek di sekitarnya kalau misalnya masih ada yang mengganggu untuk kalian belajar, boleh disingkirkan dulu sampahnya. Kalau tidak ada, sudah siap belajar kira-kira? Oke, bawa buku IPA-nya? Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini, Mem sudah menyiapkan apa yang akan menayangkan ya. Oke, kalian pada pertemuan sebelumnya kalian sudah Mem ajak untuk mengamati sel menggunakan mikroskop, betul ya? Iya. Gimana kira-kira kegiatan kalian mengamati menggunakan mikroskop kemarin, menyenangkan? Bisa menggunakan mikroskopnya? Bisa. Ketemu selnya? Ketemu. Apa yang kalian lihat? Siapa satu orang yang bisa menceritakan apa yang kalian lihat di bawah mikroskop kemarin? Oke, Osya, apa? Ada sel yang berbentuk seperti serabut, sama dia ada hitam-hitam titik-titik gitu. Oh, ada yang bentuknya kayak serabut, terus ada hitam titik-titik. Selain serabut, bentuk apa lagi yang kalian lihat? Rena? Seperti sarang madu. Seperti sarang madu, sarang lebah gitu ya? Oke, kayak sarang lebah, kotak-kotak gitu ya? Ada titik hitamnya juga nggak kayak kelompok Osya? Kayaknya ada. Kayaknya ada, oke. Nah, jadi dari yang kalian sudah amati kemarin, itu adalah beberapa contoh sel hewan ataupun sel tumbuhan. Nah, itu yang akan kita amati sekarang. Sekarang kalian lihat dulu gambar yang kami sudah siapkan ya. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya, ada yang kemarin ngamati yang seperti ini? Ada. Nah, kelompok Dimas kemarin ya, ada yang nampak bentuknya kayak gini ya. Susunannya rapat-rapat gitu kan ya. Nampak ya? Kemudian yang di sini kalau dilihat, ini untuk contoh pada tumbuhan. Misalnya ada yang nampak jelas ini, kalau diperbesar ada stomatanya. Ada stomatanya. Ada yang tahu apa itu stomata? Oke, apa itu stomata, Kio? Mulut daun. Oke, bagus sekali, Kio. Untuk apa mulut daun itu? Siapa yang tahu? Stomata itu untuk apa? Untuk apa? Siapa yang tahu? Apa, Renan? Alat pernapasan. Untuk alat pernapasan pada daun. Oke, untuk pertukaran gas berarti ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Ini perhatikan lagi ya. Ada yang kemarin menemukan seperti ini? Ada. Ya, ini juga pada sel tumbuhan. Nah, kalau Mem lihat kemarin ada tuh yang gambar kayak gini. Kalau kalian lihat sel-selnya, wah, rapat-rapat seperti itu ya. Kemudian kemarin warnanya hijau atau biru di preparatnya? Hijau yang kalian lihat ya. Kemudian ada lagi yang rapat-rapat, kemudian ada yang jarang-jarang jaraknya. Ini kalau di zoom, kalau kita perbesar ya, ada nampak bagian-bagian dari sel itu ya. Kemudian ada lagi yang kayak dibilang Osya tadi kayak serabut. Nah, yang
dilihat kemarin? Yang ketiga. Yang ketiga, berarti yang kayak gini ya. Nah, di sini adalah contoh dari otot polos. Nah, ini contoh untuk yang sel pada hewan. Nah, di sebelahnya mungkin ada yang dapat preparat ini kemarin? Nggak ada? Oh, mungkin yang kelas lain ya, karena di kelas lain kemarin itu ada juga. Nah, ini adalah contoh sel pada saraf. Nah, sel pada saraf ini bentuknya, kalau diamati di bawah mikroskop itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sel. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana bagian-bagian sel itu, baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Kalau tadi kata Osya ada hitamnya titik-titik ya, ada hitam. Apa sih yang hitam itu? Ya, ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang kayak sarang lebah. Nah, itu apanya sih? Nanti kita akan belajar apa saja bagian-bagian pada sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, kemudian kita akan melihat apa saja fungsinya. Ya, kemudian kalian akan menganalisis apa persamaannya, apa perbedaannya, kemudian bagaimana hubungannya struktur sel itu dengan fungsi dari organisme hidup. Bisa kira-kira? Ya, oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian bisa dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kenapa ya? Seperti yang pernah ditanyakan kemarin, kalau misalnya pohon yang besar ya, misalnya kayak pohon jambu atau pohon rambutan, itu batangnya bisa makin lama makin lebar, ya kan? Kenapa kalau misalnya jagung itu batangnya tidak sebesar batang misalnya pohon beringin, ya kan? Nah, itu kita akan menjawabnya setelah kita mempelajari materi ini. Oke, bisa ya? Sekarang meminta kalian duduk bersama anggota kelompok yang sudah kalian pilih. Silakan berputar posisinya, ya. Duduk bersama kelompoknya, boleh. Kursinya kalian putar, ya. Mem akan membagikan nih, ada LKPD. Ada LKPD yang akan membagikan. Kelompok Dimas, oke. Kelompok Dimasnya satu kelompok. Enggak, ini ya. Kelompok Reina. Depon satu kelompok sama Reina? Oh, enggak. Oke, boleh bergeser berdekatan sama kelompoknya. Ini satu kelompok. Oh, ya sama Reina. Kelompok Ratu. Kelompok Rio. Jadi kelompok mana? Satu kelompok enggak? Aulia. Kemudian oke, silakan dilihat dulu. Ya, atur duduknya gimana kalian nyaman. Boleh seperti itu. Dilihat dulu sudah. Nah, di situ nanti ada yang harus kalian kerjakan. Ya, ada yang harus kalian kerjakan. Mem punya video sebelum kita bekerja. Mem mau kalian menyimak video dulu ya. Boleh dengan posisinya, tapi duduknya ngadap ke papan tulis biar enak lihat videonya. Yaitu sel. Beberapa hewan bersel tunggal juga dikenal organisme uniseluler seperti mikroba yang lainnya terdiri lebih dari satu sel disebut juga organisme multiseluler seperti manusia. Sel Ya, udah mulai dulu. Oke, kita mulai ya. Tolong simak dulu videonya. Kingdom hewan adalah kelompok besar organisme hidup yang beragam yang membentuk sebagian besar dari spesies di bumi. Organel sel hewan dengan kemampuannya untuk bergerak, Nampak Mary ya? menanggapi perubahan lingkungan, beradaptasi dengan berbagai cara makan dan mekanisme pertahanan, menanggapi rangsangan serta bereproduksi, semua kemampuan ini dimungkinkan oleh elemen penyusunnya di dalam tubuh, yaitu sel. Beberapa hewan bersel tunggal juga dikenal organisme uniseluler seperti mikroba yang lainnya terdiri lebih dari satu sel disebut juga organisme multiseluler seperti manusia. Sel adalah unit struktural fungsional terkecil dari suatu organisme hidup. Sel-sel yang membentuk hewan disebut sel hewan.
Bagian-bagian sel disebut organel sel secara sederhana. Setiap bagian dari organel sel mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti jantung yang melakukan tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Organel-organel sel hewan meliputi Tolong disimak, dilihat, perhatikan bentuknya Nukleus ya. atau inti sel. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus. Mitokondria. Sama dengan mitokondria ya. Dan aparatus Golgi. Sama dengan badan Golgi, aparatus Golgi. Membran sel. Sitoplasma. Ribosom. Centriole. Vakuola. Sekarang mari kita lihat masing-masing organel dan apa saja fungsi-fungsinya. Membran sel menjaga agar semua organel sel lain agar tetap di dalam serta berfungsi untuk mengontrol keluar masuk zat ke dalam sel. Sitoplasma adalah zat seperti agar-agar di mana organel tetap tersuspensi, penyangga materi genetik dan perlindungan dari kerusakan akibat benturan. Nukleus adalah inti sel yang berfungsi membawa informasi genetik di dalam molekul DNA dan mengontrol apa yang terjadi di dalam sel. Ribosom adalah partikel kecil yang mensintesis protein melalui proses yang disebut translasi. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang terikat dan bertanggung jawab atas produksi, pelipatan, dan pengiriman beberapa protein. Disebut retikulum endoplasma kasar karena endoplasma ini memiliki ribosom di dalamnya. Retikulum endoplasma halus adalah organel berbentuk tabung yang terkait dengan sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, pengaturan kalsium, dan detoksifikasi. Disebut re halus karena permukaannya tidak memiliki ribosom dan terlihat halus. Aparatus Golgi menerima protein dari retikulum endoplasma, memprosesnya, dan menyortirnya untuk diangkut ke tujuannya. Vakuola adalah organel kecil yang membantu mengeluarkan produk limbah dari dalam sel. Mitokondria adalah organel yang terikat membran yang menghasilkan sebagian besar energi kimia untuk menggerakkan reaksi biokimia sel. Dilihat, disimak, diingat bentuknya ya. Centriole berfungsi membentuk serat yang memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Gambaran kalau pembelahan sel dari satu sel jadi 2 sel kayak gitu ya. Sekarang mari kita tinjau lebih lanjut bagian-bagian sel hewan. Nukleus atau inti sel.
mitokondria dan aparatus Golgi, membran sel, sitoplasma, ribosom, sentriol, vakuola, Balik lagi ke sini, bagaimana video yang kalian saksikan tadi? Bagus nggak videonya? Bagus. Ada bayangan kira-kira tentang organel-organel sel setelah melihat video itu? Ada ya? Terbayang ya kalau nanti misalnya kita ketemu nih di gambar, Mem sudah siapkan gambar yang berwarna di LKPD ini. Kalau kalian ngelihat bentuknya, misalnya tadi kayak gini, yang merah ini kalau di sini warna merah. Misalnya kalau digambarkan, oh seperti ini. Bentar, kita cari yang agak. Kalau misalnya kalian ketemu gambarnya yang seperti ini. Nah, di soal misalnya ngeliat nih, apa nama organel ini? Iya, oke. Coba dari tayangan video tadi, kalau misalnya Gazi boleh ke depan sini Gazi? Boleh ke depan dulu. Kalau Mem kasih tunjuk, ada satu bagian ini yang besar. Tahu nggak Gazi? Kira-kira tadi namanya apa yang ini? Vakuola. Sebentar, benar nggak Aulia? Benar. Oke, bagus. Kita kasih aplaus untuk Gazi. Sekarang kalau Viko, boleh ke depan sini Viko. Coba kalau Viko Mem suruh tunjuk dulu dari ini gambar ini, yang mana yang namanya inti sel? Coba Viko yang mana kira-kira tunjuk? Yang mana ungu ini ya? Kalau yang di sini yang mana? Oh, ungu juga. Gimana? Benar nggak Kio? Yang ditunjuk sama Viko? Benar ya? Benar yang lain? Benar. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Viko. Nah, jadi kalian nanti akan melihat tuh di gambar ini LKPD yang membagikan. Kalian bisa lihat di sini berwarna juga. Memang tidak sama persis seperti yang ada di video, ya. Jadi ada banyak kalau kalian lihat di beberapa buku sumber, ya, itu ada banyak sekali bentuk-bentuknya. Cuma gambaran garis besarnya sama. Kalau nanti kalian lihat di LKPD di sini, yang pertama ini yang warna hijau, ini adalah gambar sel tumbuhan. Kalian akan melihat tuh bagian, oh kira-kira yang sama kayak video yang saya lihat tadi, apa ya namanya? Nah seperti itu. Yang mana yang namanya ribosom? Tadi ada disebutkan ribosom. Di sel hewan mana, di sel tumbuhan mana? Di belakangnya lembaran kedua LKPD, di situ ada gambar sel hewan. Kalian juga akan lihat, oh apa yang sama dari kedua gambar ini atau apa yang berbeda dari kedua gambar ini. Meminta kalian bersama anggota kelompok kalian mengamati dengan seksama. Ya, kalian mengamati ini dengan seksama. Dari kedua gambar ini, organel apa kira-kira yang dimiliki oleh keduanya? Organel apa yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan? Organel apa yang hanya dimiliki oleh sel hewan? Biar tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi kalian diharapkan nanti bisa tuh menganalisis dari gambar ini apa persamaan dan perbedaannya. Bisa kira-kira? Bisa. Kemudian di LKPD ini juga ada tabel. Ya, ada tabel. Kalian mencocokkan sesuai dengan perintah soalnya. Dan ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Kalian jawab ya. Nah, kira-kira apa jawaban dari pertanyaannya? Boleh kalian tuliskan di bagian bawah atau kalau tidak muat boleh di bagian belakangnya. Ya, kemudian di sini nanti aktivitas di lembaran ketiga kalian
akan melakukan yang pertama membuat peta konsep. Sudah pernah membuat peta konsep? Sudah ya. Kalian kalau misalnya belajar tuh kalau di informatika, ya kan sudah pernah biasanya kita bikin kerangka dulu, ya. Kemudian mungkin di bahasa Indonesia juga ada pernah disuruh membuat peta konsep. Sudah pernah buat itu? Sudah ya. Jadi mengharapkan nanti bisa berbagi tugas. Siapa yang menganalisis gambar, siapa nanti yang menyusun peta konsepnya, nanti akan meminta kalian presentasi ke depan. Bisa? Bisa. Oke. Dan terakhir di sini ada di bagian bawah kesimpulannya. Menurut kelompok kalian nih, kesimpulan dari apa yang kalian lakukan itu apa? Ya, misalnya dari kegiatan yang pertama, kegiatan kedua apa? Dibuat kesimpulannya di sini. Kalau kira-kira kecil, nggak muat, di bawahnya boleh. Ya. Kemudian yang terakhir di sini nanti meminta kalian menjawab untuk refleksi diri. Ada 3 pertanyaan untuk refleksi diri. Ya, yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ya, dari kegiatan awal sampai akhir. Kemudian materi mana yang paling kalian pahami? Biar Mem tahu nih, oh menurut Devon mungkin saya paling mudah memahami organel sel misalnya. Karena kenapa? Tadi saya lihat dari video misalnya seperti itu. Atau saya paling paham sel tumbuhan daripada sel hewan. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan boleh tanyakan sama Mem. Dan yang ketiga, bagian mana yang perlu dipelajari lebih lanjut? Ya, 3 pertanyaan ini. Bisa? Oke, Mem beri waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan di bagian depan jangan lupa ditulis nama kelompok. Kelompok yang pertama mana kelompok pertama? Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 di sini. Oke, bagus sekali. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Bagus sekali. Kelompok 6? Di sini kelompok 7? 8 ini berarti ya. Oke, sip. Silakan mulai bekerja dan berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh kalian gunakan buku paket yang kalian punya. Silakan didiskusikan bagi tugasnya. Iya, apa? Iya, buat di depannya. Buat di bagian depan yang udah nampak ya. Misalnya kelompok 1 namanya Syaidina, Tiko dan seterusnya. Yang lain juga gunakan nama lengkap ya. Silakan. Boleh nanti. Mem agak susah saya nulisnya kalau di kertas ini. Boleh nggak di kertas bergaris, kertas kalian sendiri nanti di necis boleh? Ya, boleh nanti digabungkan di necis saja. Ya, silakan dibagi tugasnya dibuat. Boleh dilepas dulu necisnya, nanti dineciskan lagi ya. Biar mudah bagi tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan. Iya, dicontoh. Kenapa? Oh boleh, boleh. Boleh biar mudah berdiskusi ya, boleh. Hah? Iya. Iya. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5. Selengkap-lengkapnya ya. Oke, kelompok 1 jangan lupa nama-nama anggota kelompoknya ditulis semua ya. Kia kelompok siapa ya? Kia kan nggak masuk izin ya. Kia kelompok siapa? Iya, kelompok 1. Kelompok 1 ya. Nama Kia nggak apa-apa ditulis juga, tapi buat izin di samping namanya ya. Biar Mem tahu dia masuk kelompok mana ya. Ya nggak apa-apa tulis saja. Ya Jovan tadi orang tuanya kirim pesan sama Mem karena dia sakit ya. Cuma karena ibunya habis melahirkan ya. Iya, jadi ibunya nggak bisa kirim, bapaknya lagi keluar kota katanya. Nggak apa-apa namanya ditulis juga ya, tapi ditulis ininya. Ya kelompoknya si Jovan ya. Di sana? Saya bantu dia mana?
tulisan merah ya, spidol merah. Kalau untuk tulisan, kalau garis nggak apa-apa, kalau kotak garisnya nggak apa-apa warna merah. Asal jangan tulisannya warna merah, nanti sakit mata. Ya, apa tulis? Kalau dia itu jawaban pertanyaannya ya di kertas ya. Kalau yang di kertas nanti digabungkan menjadi satu. Jangan lupa di kertasnya, kalau pakai kertas juga dikasih nama kelompoknya juga. Kalau ada tambahan, kalian kasih kertas atau yang punya HPS untuk tambahannya, boleh kalian kasih nama juga di atasnya. Ya kalau digabungkan kan siapa tahu nanti takutnya lepas dari situ, kasih nama kelompok.
Itu gambar mem itu pakai bahasa Inggris tapi bisa bedakan ya? Nggak terlalu jauh lah bahasa Inggrisnya ribosom dengan ribosom dalam bahasa Indonesia kan ya? Bisa kalian ya? Apa? Satu atau dua boleh? Kalau bisa sendiri aja nggak apa-apa. Kalau mau berdua boleh ya? Berdua kan ingat ya? Atau yang satu temannya nanti megangin, satunya menjelaskan itu satu bagian dan siapa yang jawab pertanyaan. Halo Ratu dan apa? Oh, boleh. Ya, ada kelompok yang dari rumah sudah menyiapkan gambar sel ya. Jadi boleh karena pada pertemuan sebelumnya kan Mem sudah ngasih tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang sel ya. Nah, jadi kelompok Ratu itu luar biasa ya apresiasinya. Jadi kayaknya kelompok Ratu ini udah belajar di rumah, udah dicari semua. Makanya cepet. Jadi ada disiapkan nih gambar sel hewan, sel tumbuhannya untuk dituliskan di peta konsepnya ya. Luar biasa kelompok Ratu ya.
Oke, Mem punya 8 karena kita 8 kelompok ada 8 undian. Supaya terwakili semua, nah, nanti ini kita bagi saja. Misalnya 2 kelompok yang maju pertama nanti sampai pada mengidentifikasi organel-organel selnya, misalnya beserta fungsi. Jadi kita ambil 2 contoh perbandingan kelompok, ya. Kalau ada perbedaan, nah nanti kita analisis, oh kenapa bisa berbeda hasilnya, misalnya seperti itu. Nanti 2 kelompok yang berikutnya, misalnya dari jawaban pertanyaan, ya kita bandingkan tuh, oh menurut kelompoknya si Osya gimana, menurut kelompoknya Rika gimana, misalnya. Kemudian yang 2 kelompok berikutnya lagi, misalnya menunjukkan peta konsepnya, ya. Oh bagaimana yang disusun kelompok ini, kelompok itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian baru sampai yang terakhir nanti di refleksi kesimpulan, refleksi, ya itu kita bandingkan. Jadi dapat giliran semua. Sepakat nggak kira-kira kalau kayak gitu? Sepakat ya? Oke, jadi kebagian maju semua, ya. Biar kita lihat perbedaannya. Udah siap belum? Ada kelompok yang udah siap? Oke, yang belum? Ada berapa lagi? Oh iya. Oke, dikit lagi berarti ya? Oh iya, oke. Gak apa-apa, dikit lagi. Kelompok ratus ya? Ya, dicek dulu yang mana kira-kira, jangan sampai ada nomor yang terlewati ya. Jangan sampai ada nomor yang terlewati. Cek betul dulu. Mem akan keliling ke kelompok. Nomor undiannya kalian ambil dulu ya. Nanti yang dapat pertama dan kedua jatuh itu berarti bagian yang pertama ya. 2 nomor kelompok yang jatuh itu yang pertama majunya. Misalnya yang jatuh nih punya kelompok 8 dan kelompok 2, berarti kelompok 8 dan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya di bagian yang awal, mengidentifikasi dari sel-sel itu, organel-organel sel beserta fungsinya ya. 2 kelompok berikutnya ke yang jawaban pertanyaan seperti itu. Paham ya? Oke, sambil diperhatikan dia itu atau Gazi boleh tolong Mem? Nah, Gazi yang liatin, Mem jatuhkan ya, yang lain jadi saksinya. Ini kelompok yang akan presentasi pertama dan kedua. Oke, silakan dilihat. Gazi kelompok berapa? Kelompok 6 yang pertama ya. Sama kelompok
sih? Siap-siap nanti kelompok 8 membandingkan mana yang beda dari kalian ya. Misalnya menurut kelompok kalian, oh ada tambahan yang belum disebutkan oleh kelompok Rainer. Ya. Boleh sebutkan beberapanya. Nanti sisanya boleh kelompok 8 yang fungsi. Oke, boleh silakan dari yang dijelaskan kelompok 1 itu nanti sisa untuk fungsi organelnya akan dijelaskan oleh kelompok 8. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari identifikasi gambar sel hewan sel tumbuhan yang dilakukan oleh kelompok Rainer dan kawan-kawan? Oke, boleh silakan. Apa perbedaan fungsi sel dari lisosom dan sentriol? Oh, ada disebutkan lisosom dan sentriol tadi? Oke, coba. Silakan kelompok 6. Mau bantu? Oke, dibantu silakan. Anggota kelompoknya yang lain membantu. Silakan. Kalau lisosom berfungsi untuk mencernah zat sisa, makanan atau zat asing. Sedangkan sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Oke, good. Ya, bagaimana Kio? Oke, good. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi. Oke, silakan kawan-kawan dari kelompok Dimas. Karena waktunya tinggal sedikit, agak dipercepat, langsung saja ke beberapa fungsi yang belum disebutkan kelompok itu yang kalian punya ya. Yang lain tolong perhatikan. Silakan Dimas, sebutkan 5 contoh fungsi yang kalian punya yang belum disebutkan kelompok Rainer. Oke, silakan. Yang pertama yaitu tubulum di sel hewan yang berfungsi untuk mempergerakan sel. Yang kedua, sitoskeleton yang ada di sel tumbuhan untuk menumbuhkan struktural. Yang ketiga, flamen intermedi yang ada di hewan untuk memberikan kekuatan mekanis. Yang keempat, peroksisom ada di sel tumbuhan dan ada di sel hewan untuk metabolisme lipid dan pemrosesan spesies oksigen. Yang kelima, aktin filamen yang ada di sel hewan, yaitu fungsi utamanya yaitu dukungan struktural juga. Dan yang terakhir yaitu vesikle bermembran yang ada di sel tumbuhan untuk fungsi utamanya untuk transportasi zat. Oke, itu ada 5 fungsi yang dibacakan kelompok Dimas dan kawan-kawan. Ada yang mau menanggapi boleh? Dari yang ini tadi, Rainer, mau menanggapi lagi boleh? Oh, mau nanya, boleh silakan. Apa fungsi dari sitoskeleton? Sitoskeleton adalah fungsinya yaitu membuat dukungan struktural dari sel tumbuhan. Iya, sama kayak rangka sitoskeleton ya, ya Mas ya. Sama kayak rangka. Kalau kita kan punya endoskeleton, rangka dalam. Ya, sitoskeleton itu rangka pada sel kayak gitu. Kalau rangka itu kan memberi bentuk
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban pertanyaannya ya maksudnya. Sebutkan 3 persamaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sama-sama memiliki membran sel yang berfungsi keluar masuk urat. Sama-sama memiliki mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi, dan sama-sama memiliki badan Golgi yang berfungsi untuk mengeluarkan bahan yang tidak dibutuhkan. Sebutkan 3 perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak. Hewan memiliki flagellum sebagai alat gerak pada hewan, sementara tumbuhan tidak. Tumbuhan memiliki klorofil untuk membuat makanan atau fotosintesis, sementara hewan tidak. Terdapat tumbuhan memiliki sel dan kloroplast, sedangkan hewan tidak. Karena sel tumbuhan memerlukan dinding sel sebagai pelindung dan agar bentuk tumbuhan tetap. Sedangkan pada hewan jika memiliki dinding sel, maka hewan menjadi kaku. Dan kloroplast hanya terdapat pada tumbuhan karena kloroplast dihasilkan zat hijau daun yang membuat tumbuhan dapat membuat makanan sendiri atau fotosintesis. Bagaimana peran mitokondria bagi sel hewan maupun sel tumbuhan? Peran mitokondria bagi hewan dan tumbuhan adalah sebagai penyedia energi dalam bentuk ATP. Di dalam mitokondria, proses pembentukan ATP terjadi melalui respirasi sekunder, yaitu proses perubahan senyawa kimia pada makanan menjadi energi yang digunakan. Jika salah satu organ tidak berfungsi, apa dampaknya bagi organisme? Dan berikan contoh. Jika salah satu sel organisme tidak berfungsi, akan berdampak pada aktivitas dan fungsi sel tidak bekerja secara optimal. Karena tidak optimal fungsi dan fungsi sel akan menyebabkan penyakit. Contohnya gangguan pada organel sel mitokondria, karena mengakibatkan sel tidak mendapat energi yang cukup untuk bekerja. Atas hasil kerja kami akan ada gitu pertanyaan. Oke, kelompok 2 tadi ya. Silakan menanggapi dari yang dipaparkan oleh kelompok 1. Ada Aulia, boleh? Kelompok sebagai tempat fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Karena tumbuhan bersifat Jadi, yang mau ditanya selebihnya setuju nggak dengan yang dijelaskan tadi kelompok 1? Setuju ya. Yang lain ada yang mau menanggapi juga? Pas kira-kira yang disampaikan kelompok Miko? Pas. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Miko dulu. Luar biasa sekali ya. Sekarang kita ke kelompok yang menyajikan peta konsep. Siapa tadi kelompok berapa? Rena baca tadi ya? Kelompok 5 ya? 5 dan 3. Oke. Kelompok hah? Iya, nanti dilanjutkan. Kelompok 4. 3 dan 5 tadi ya? Boleh. Yang terserah siapa yang mau menanggapi, siapa yang mau menampilkan peta konsepnya. Kelompok 3 menanggapi. Kelompok 5 berarti menyajikan kelompok 4, sorry. Ini siapa ya? Oh, kelompok 5, kelompok 1 ya? Oke. Gak apa-apa. Tunjukkan peta konsepnya kan? Iya, ditunjukkan peta konsepnya, dilihat apa isinya, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok 3 ya, silakan. Gak apa-apa. Oke, kita lihat dari kelompok 5 di sini ada Ratu dan Robert ya. Silakan. Ditunjukkan. Boleh. Ya, boleh, silakan. Boleh maju lagi sedikit. Nah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Sukarta.
Nah, Robert agak maju dikit biar nampak lagi dengan kawannya. Boleh ke depan lagi. Oke, nampak yang lain peta konsepnya? Oke, coba silakan dilihat apa isinya itu, Ratu. Sel merupakan unit struktural dan fungsional kecil dari suatu organisme. Sel dapat dibedakan berdasarkan jumlah sel, yaitu multiseluler, yaitu banyak sel, dan uniseluler, yaitu sel. Multiseluler itu sama seperti sel eukariotik, yaitu pada sel tumbuhan dan pada sel hewan. Terdapat juga pada mikroflora dan mikrofloria. Pada sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan terdapat nukleus. Nukleus terdapat kromosom serta sel hewan mikrofloria kompleks. Terdapat juga RNA halus dan RNA kasar, sintesis dan Oke? Iya, terima kasih kelompok Ratu. Silakan kelompok 3 menanggapi. Ada yang mau menambahkan atau menanyakan ke kelompok 2? Boleh, silakan. Iya, boleh. Iya. Silakan. Apa perbedaan ribosom dan lisosom? Ribosom dan lisosom di peta konsepnya ada tadi ribosom dan lisosom. Di peta konsepnya nggak dibuat perbedaan ribosom dan lisosom. Oh, nggak ada. Ada? Bisa dijawab perbedaannya antara ribosom dan lisosom. Kalau digambar itu pada sel hewan ada. Tidak dibuat. Boleh? Bisa dijawab Ratu? Oke, silakan Kak, bisa dijawab. Ribosom terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kalau lisosom terdapat pada sel tumbuhan tetapi tidak terdapat pada sel hewan. Makasih ya, Ratu. Oke, sudah? Kita kasih aplaus untuk kelompok semua. Ya, ini kalau coba yang lain, anggota kelompok yang lain coba diangkat peta konsepnya, memang lihat. Nah, kita lihat, wah luar biasa ya. Bagus sekali, kita lihat kan video selanjutnya kelompok Dimas. Lihat ini kelompok Dimas ya. Nah, ini sengaja tadi dibuat ya, lihat dulu ya. Luar biasa, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok Gazi. Oke, kemudian untuk kelompok ini peta konsepnya, ini kelompok Devon ya. Ini ada apa namanya peta konsepnya, nampak ya. Oke. Di sini dibedakan yang sel hewan dan sel tumbuhannya ya, organel selnya ada lengkap fungsinya juga ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Devon. Ya, luar biasa. Kelompok, wah ini luar biasa, warna-warni bagus sekali ya. Nampak? Nampak? Oke, lihat. Nah, ini kelompok 6 ya, kelompoknya Reiner. Bagus nggak? Bagus ya. Nah, di sini ada digambarkan. Nah, kalau tadi kelompok Ratu tadi ada di print gitu ya, di print disiapkan, ditempelkan, boleh ini digambarkan. Luar biasa, kasih aplaus untuk kelompok Reiner. Bagus sekali. Kelompok 4. Peta konsepnya mana? Oke, ini peta konsep dari kelompok 4 ya. Silakan dilihat. Nah, di sini dia melengkapi. Ada yang hewan, ada yang tumbuhan, yang hanya dimiliki hewan saja, tumbuhan saja. Kemudian ada yang semuanya punya. Nah, dijelaskan beserta fungsinya. Luar biasa lengkap. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Kelompok mana yang belum ya? Kelompok Ripka belum ya? Mana peta konsepnya? Kita lihat kelompoknya Ripka. Oke, ini peta konsep dari kelompok Ripka. Hewan dan tumbuhannya dia bedakan juga ya. Ini dia peta konsepnya. Mereka bedakan, cuma saya nggak di kotak-kotak aja ya. Iya, biasanya kalau peta konsep kan identiknya di kotak-kotak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Kelompoknya. Oke, itu kita apresiasi luar biasa ya. Ini ada dua ya? Oh, 2. Ini kemudian di bawahnya juga karena dijelaskan fungsi
fungsi. Nah, ini mereka buat sama fungsinya. Ya, jadi kalau dilihat ini juga lengkap beserta fungsi. Bagus ya? Oke, kita kasih apa? Kelompok satu, keren ya Dimas ya. Nah, ini yang kelompok satu dari kelompok Viko dan kawan-kawan, boleh dilihat ya. Di sini hampir mirip dengan yang kelompok Rena, kelompok siapa tadi ya? Yang dibedakan sel hewan sel tumbuhannya kemudian ada sama kayak kelompok Osha tadi ya. Osha. Oke, ini yang sama-sama punya, ini yang berbeda. Wah, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok satu. Hebat, luar biasa. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini di kesimpulan. Nah, ini karena keterbatasan waktu kita ya. Jadi tanyakan langsung saja dari apa yang sudah kalian simak itu di situ tadi. Kalian akan diminta membuat kesimpulan di sini kan ya. Yang terakhir kesimpulan. Coba kelompok berapa seterusnya tadi? Kelompok 4 dan 7. Boleh Mem dengarkan dari situ aja. Kelompok Pipi, kesimpulan menurut kelompok Pipi apa Pipi? Kesimpulan kami berdasarkan kegiatan hari ini adalah bahwa setiap organel fungsinya berhubungan dengan organel lainnya. Sel hewan dan tumbuhan terdiri dari banyak organel sel, dan kegiatan hari ini sangat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi tentang sel. Oke, bagus, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 7 ya. Kelompok 7 ya mana? Kelompok Depon, setuju nggak kesimpulannya? Ada kesimpulan yang berbeda atau mau menambahkan kesimpulan? Kelompok Depon? Boleh? Nah, sambil berdiri di situ. Mengetahui dan mempelajari satu bagian-bagian sel hewan dan tumbuhan. Oke. 2. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. 3. Adanya hubungan struktur sel dengan fungsi organisme hidup. Oke, bagus sekali ya. Luar biasa. Jadi memang seperti itu. Dari apa yang sudah kalian pelajari, kita bisa tarik kesimpulan. Memang tadi dari gambar, dari video itu, sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan. Ya, jadi kita satu individu ini tersusun atas banyak sel. Ya, unit terkecilnya itu namanya sel. Kemudian organel sel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada sel hewan dan sel tumbuhan yang memiliki persamaan organel, ada juga perbedaan. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Coba Mem mau dengar dari Farah. Menurut Farah, apa hal baru yang Farah pelajari hari ini apa? Struktur organel sel. Oke, apa lagi? Fungsi-fungsinya. Jadi yang tadinya nggak tahu, jadi sudah tahu ya. Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk Farah. Mem mau tanya Mary, apa bagian atau materi yang paling Mary pahami hari ini? Bagian perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang sama dengan Mary? Ada? Oh iya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Mary. Kalian jadi tahu nih. Jadi kalau nanti ulangan Mem tanya apa persamaan dan perbedaannya harus tahu. Ya, coba sekarang Zaki, bagian mana yang kira-kira masih harus dipelajari lagi lebih lanjut menurut Zaki? Yang Zaki dapat hari ini bagian mana yang mau dipelajari lebih lanjut lagi? Tentang organel selnya. Oke. Kalau Aulia? Fungsi-fungsi. Oke, kita kasih aplaus. Kesimpulan dan refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi, di sini Mem ada pertanyaan, ya. Mem ada pertanyaan. Tapi sebelum Mem tanyakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kegiatan kita hari ini? Sudah jelas semua ya? Sudah. Jelas ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di kertas. Boleh diambil kertas 1 lembar aja per orang, tulis nama dan kelas. Mem kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan
Langsung jawab aja Dimas. 5 menit. Silakan. Yang pertama sebutkan 3 persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Apa persamaannya? Tuliskan. Ayo cepat. Yang kedua sebutkan 3 perbedaan. Makanya muter aja muter. Jangan sakit pinggang, mutar. Apa? Nggak usah. Nggak usah lihat buku, kan udah dipelajari. Langsung jawab. Jangan lupa tulis nama. Apa yang kalian pelajari? Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Itu soalnya sesuai soal Kyo. Iya, jelas dari sini. Tambahan sama ada. Udah dikumpulkan sama Mem hasilnya. Ini ada. Maksudnya kelompok 8 gitu. Kelompok 8 kelas. Mana hasil kerjanya? Mem kumpulkan sambil kalian mengerjakan itu. Kumpulkan mana? Nah, konsepnya di dalam sini ya. Kelompok berikutnya sini ya, kumpulkan semua. KPD-nya. Kelompok ratu mana? Oke. Namanya udah semua ya. Kelompok 4. Namanya udah ya. Berikutnya pembagian. Eciskan sudah ya. Oke. Kelompok bisa udah semua. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Ada yang sudah? Boleh sini. Oke, jangan lupa buat nama ya. Oke, sudah. Sudah, lagi. Bagus sekali. Udah? Dapat sudah? Sudah. Oke. Bagus sekali. Bisa semua? Bisa lah ya, baru belajar ya. Kita tunggu sebentar lagi.
kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Oh Dimas, kenapa kalau misalnya ada masalah di salah satu sel, kegiatan sel lainnya terganggu? Nah, jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi ya. Itu karena satu organel dengan organel lainnya saling berhubungan. Itu ada pengaruhnya menjadi satu kesatuan. Ibaratnya gini loh nak, kayak tubuh kita yang terdiri dari banyak sekali organ, itu tangan, kaki, kemudian ada jantung, hati, paru-paru, usus dan lain sebagainya. Kalau satu aja yang mengalami gangguan, misalnya lambung kita, maka itu akan mempengaruhi aktivitas organel yang lain. Betul apa tidak? Betul. Sama di dalam sel juga seperti itu. Sel tumbuhan ataupun sel hewan juga akan mengalami gangguan. Ya, apabila salah satunya mengalami masalah. Ya, oke. Sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat sama kalian. Semoga setelah ini kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sel. Kalau ketemu soal baik sel hewan maupun sel tumbuhan, mengharapkan kalian bisa menjawab dengan baik, menjawab dengan benar dan tepat. Ya, bisa kira-kira? Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Oh iya, usia belum. Oh iya. Gimana namanya? Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan kita hari ini ya. Mengakhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia.